Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Soleh dan Solehah Miss. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Nah, kita akan membahas pada pembelajaran pertama serta pembelajaran kedua pada hari ini. Teman-teman bisa membuka buku halaman 51, yaitu tematik tema 5A. Dalam pembelajaran 1, kita masih akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok. Jadi kita masih balik lagi ke dalam gagasan pokok. Di sini teman-teman bisa membuka buku halaman 52. Silahkan teman-teman baca teks yang ada pada halaman 52, yaitu tentang bersepeda menyehatkan tubuh. Teman-teman nanti baca teks ini, kemudian lalu mengerjakan evaluasi pada halaman 53. Akan Miss contohkan sekarang di sini soalnya, yaitu temukan kosakata baru dalam bacaan dan carilah artinya. Lalu yang nomor 2 yaitu tentukan gagasan pokok setiap paragraf bacaan. Nah, akan Miss contohkan untuk menemukan kosakata, teman-teman bisa membaca. Sekarang mari kita baca, yaitu bersepeda menyehatkan tubuh. Bersepeda atau yang populer disebut goes termasuk salah satu jenis olahraga ringan yang mudah dilakukan oleh semua usia. Selain mudah dilakukan, bersepeda juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Nah, teman-teman bisa lihat pada paragraf 1 ini ada salah satu kosakata yang mungkin pernah teman-teman dengar atau bahkan ada yang belum pernah teman-teman dengar. Di sini kita punya kosakata yaitu goes. Nah, nanti teman-teman bisa tuliskan pada nomor 1 dari evaluasi bahasa Indonesia ini dan temukan artinya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa goes itu artinya adalah bersepeda. Nah, kemudian teman-teman bisa melanjutkan mencari kosakatanya dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan juga paragraf 5. Jadi temukan kosakata yang tidak pernah atau yang pernah teman-teman dengar tetapi belum mengerti artinya. Nah, lalu dituliskan nanti jawabannya. Kemudian untuk nomor 2, teman-teman menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf bacaan. Akan Miss contohkan pada paragraf 1. Paragraf 1 yaitu yang telah kita baca tadi adalah bersepeda atau yang populer disebut goes termasuk salah satu jenis olahraga ringan yang mudah dilakukan oleh semua usia. Lalu selain mudah dilakukan, bersepeda juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Jadi untuk gagasan pokok pada paragraf 1 ini berada pada kalimat pertama, yaitu bersepeda atau yang populer disebut goes termasuk salah satu jenis olahraga ringan yang mudah dilakukan oleh semua usia, atau bisa kita singkat juga dengan bersepeda merupakan salah satu jenis olahraga ringan yang mudah dilakukan oleh semua usia. Itu adalah gagasan pokoknya. Kenapa ini yang menjadi gagasan pokok? Karena pada kalimat selanjutnya merupakan kalimat pelengkap atau kalimat penjelas. Di sini dijelaskan lagi tentang kalimat pertama, yaitu selain mudah dilakukan. Nah, pada kalimat pertama kita sudah diterterakan bahwa sepeda itu mudah dilakukan oleh semua usia. Lalu dijelaskan kembali pada kalimat kedua, yaitu kalimat penjelas. Maka kalimat utamanya yang terdapat gagasan pokok adalah pada kalimat pertama. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkan dengan mencari gagasan pokok pada paragraf 2, lalu pada paragraf 3, paragraf 4, dan juga paragraf 5. Kemudian tuliskan jawabannya pada halaman 53. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pada pembelajaran 2 kita akan memasuki pembelajaran IPA. Di sini kita akan belajar tentang rangka tubuh manusia. Teman-teman bisa membaca teks yang ada pada halaman 55. Di sini akan Miss jelaskan sedikit tentang rangka tubuh manusia. Jadi rangka tubuh manusia ini memiliki
beberapa rangka. Yang pertama ada rangka kepala, lalu ada rangka badan, kemudian ada rangka anggota gerak atas yaitu tangan, lalu ada juga rangka anggota gerak bawah atau kaki. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi rangka manusia, rangka tubuh manusia terdiri dari 4 susunan. Yang pertama ada rangka kepala, lalu ada rangka badan, dan juga ada rangka anggota gerak atas atau tangan, dan ada rangka anggota gerak bawah atau kaki. Kemudian teman-teman bisa membaca lebih jelasnya pada buku tematik tema 5A halaman 55. Nah, nanti teman-teman bisa membaca di sini semuanya. Nah, rangka itu memiliki banyak manfaat bagi tubuh, antara lain seperti yang kemarin sudah kita bahas, rangka itu memiliki fungsi untuk membentuk tubuh atau menegakkan tubuh dan tempat melekatnya otot. Jadi kita harus ingat bahwa rangka itu merupakan alat gerak pasif karena ia tidak dapat digerakkan apabila tidak ada otot. Maka dari itu rangka merupakan tempat melekatnya otot. Dan rangka pun melindungi organ-organ yang ada pada dalam tubuh. Jadi ada organ-organ lunak yang ada dalam pada tubuh. Jadi itu dilindungi oleh rangka-rangka. Teman-teman bisa membaca teks di sini. Kemudian kita lanjutkan. Di sini mari kita mengamati ada beberapa rangka. Yaitu di sini ada rangka tengkorak, ada tengkorak bagian wajah, ada juga bagian tempurung kepala, dan ada masing-masing susunannya. Jadi pada tulang tengkorak bagian wajah terdapat tulang dahi, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Nah, pada bagian tempurung kepala terdapat tulang baji, tulang tapis, lalu ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, dan juga tulang pelipis. Nah, teman-teman bisa membedakannya dari warna-warna yang sudah terterakan pada buku tema halaman 59. Kemudian, susunan-susunan dari rangka tersebut, teman-teman bisa tuliskan pada jawaban pada buku halaman 61. Jadi, salah satu contohnya di sini pada rangka tubuh tengkorak. Nah, nama tulang penyusunnya ada apa? Jadi di tengkorak, tulang penyusunnya yang pertama ada di tulang tengkorak bagian wajah. Berarti kita punya tulang dahi, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Dan pada tulang tengkorak bagian tempurung kepala kita punya tulang baji, tulang tapis, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, dan juga tulang pelipis. Nanti teman-teman bisa tuliskan di sini. Dan kemudian teman-teman lanjutkan pada rangka tubuh bagian badan, lalu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah dengan mengamati gambar yang ada pada halaman 660. Jadi itu tadi merupakan pembelajaran IPA kita pada pembelajaran 2. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pembelajaran SBDP pada pembelajaran 2. Teman-teman sebelumnya sudah mengetahui tentang organ gerak pada manusia. Ada organ gerak dan teman-teman juga mempelajari tentang tadi yaitu rangka tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan pembelajaran tentang organ gerak itu dilengkapi oleh gambar-gambar ilustrasi. Seperti contohnya yang ini ada gambar ilustrasi tentang tulang tengkorak bagian wajah, kemudian dijelaskan. Nah, gambar ilustrasi itu sangat penting dalam teks bacaan karena gambar dapat memperjelas isi bacaan. Gambar ilustrasi juga digunakan dalam pembuatan cover atau sampul buku. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nih, di sini pada cover buku tema 5A, isinya adalah tentang ada Bapak Guru yang sedang menjelaskan tentang rangka tubuh manusia dan ada siswa dan siswi yang sedang memperhatikannya. Jadi ini yang dimaksud dengan gambar ilustrasi pada cover atau sampul buku. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa isi dalam buku ini terkait tentang organ gerak hewan dan juga organ gerak manusia dari si rangka tubuh
ini. Nah, itu dia yang dimaksud dengan cover buku. Cover adalah bagian terluar dari buku atau kulit buku yang terdiri dari cover bagian depan dan juga ada cover bagian belakang. Nah, ini adalah cover bagian belakang bukunya. Kemudian, cover buku merupakan bagian buku yang penting. Biasanya sebelum membaca, kita akan melihat cover terlebih dahulu untuk mengetahui isi buku tersebut. Oleh karena itu, cover buku yang baik harus sesuai dengan isi buku. Judul dan gambar atau ilustrasi pada cover buku harus sesuai dan mewakili isi buku tersebut. Contohnya seperti buku tema 5A ini ya, teman-teman. Jadi, sampul bukunya atau cover bukunya sangat sesuai dengan isi dalam buku, yaitu menjelaskan tentang rangka tubuh manusia. Walaupun ada rangka tubuh hewan, tetapi di sini sudah dijelaskan pada tulisannya terdapat organ gerak hewan dan juga manusia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengerti tentang apa itu yang dimaksud dengan cover buku. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat cover buku yang baik? Caranya yaitu teman-teman sebaiknya tentukan dulu konsep desainnya. Nah, konsep desain cover dibuat oleh penulis buku dengan mengacu pada isi buku. Jadi saat kita membuat sebuah buku, bukan covernya dulu yang kita kerjakan. Kita harus mengerti terlebih dahulu isi dari buku itu. Kemudian jika kita sudah mengetahui, oh ternyata isi buku ini membahas tentang ini. Kemudian buatlah, jika konsep dari penulis sudah ada, lalu kita buat sebuah cover buku yang dibuat oleh desainer. Desainer bekerja berdasarkan konsep. Desainer akan menggunakan gambar berupa foto atau ilustrasi sesuai dengan konsep isi buku. Jadi cover buku itu berguna untuk menarik minat orang agar membaca buku tersebut. Nah, karena teman-teman bisa melihat dari cover buku ini, teman-teman jadi, wah ternyata kita akan belajar tentang rangka tubuh. Pasti teman-teman tertarik, wah rangka tubuh itu isinya ada apa aja ya gitu. Apakah ada bagian-bagian tersendiri dari rangka tubuh gitu. Nah, pertanyaan itu nantinya akan dijawab di dalam buku ini. Maka dari itu cover buku harus memiliki daya tarik atau daya tarik minat orang supaya kita dapat membaca buku tersebut, agar kita tertarik untuk membaca buku tersebut. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.